Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya Rizky Amalia. Oke, saya salah satu admin PPG. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana tata cara penguploadan di sistem UKIN atau UKM PPG ya. Sebelumnya yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa UKIN dan UP ini nilainya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi dia enggak terakumulasi. Kadang kan ada mahasiswa yang berpikiran bahwa nilai kelulusan itu antara gabungan dari UKIN dan UP. Namun di sini saya terangkan bahwa UKIN dan UP ini nilainya terpisah. Jadi Bapak Ibu harus lulus UKIN juga, harus lulus UP juga. Apabila Bapak Ibu salah satunya tidak lulus, maka nanti Bapak Ibu harus mengikuti kembali ujian yang harus ya lulus gitu kan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya langsung aja tunjukin ya. Nah, untuk sebelumnya ya, yang untuk pendaftaran tersebut ini masih dalam proses sinkronisasi, sinkronisasi. Jadi Bapak Ibu belum bisa masuk ya, belum bisa daftar. Mohon bersabar, memang. Oke, mungkin setelah sosialisasi ini Bapak Ibu bisa coba lagi untuk melakukan pendaftaran. Semoga sudah bisa. Dan langsung melengkapi segala sesuatu yang ada di proses pendaftaran tersebut sampai pada pencetakan kartu ujian ya. Oke, saya share screen dulu. Oke Bapak Ibu, udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum ya? Sudah Bu. Udah ya? Sudah Bu, sudah. Baik, nanti karena ini saya hanya mendemokan, jadi saya pakai akun demo yang disediakan oleh pusat. Tapi nanti untuk link akun UKIN-nya akan admin kelas share ke grup masing-masing. Oke? Yang pertama, ini tampilan pertama, Bapak Ibu, ini masukkan nomor peserta UKG. Nah, nomor UKG ini nanti Bapak Ibu dapatkan setelah cetak kartu ujian, setelah melakukan pendaftaran, ya. Karena ini kan pada belum mendaftar, jadi selesaikan dulu pendaftarannya sampai dapat kartu ujiannya. Oke, saya pakai akun demo. Masukkan tanggal lahir Bapak Ibu. Untuk beranda pendaftarannya di mana Bu Kiki? Dari Pak Kamal. Untuk pendaftarannya kan beda linknya Pak. Oke, masuk ke tampilan. Kalau bisa disampaikan pendaftaran Sambil ngisi ya. Oke, di sini Bapak Ibu, saya sampaikan ini akun dummy ya. Jadi ini hanya akun percobaan. Nanti Bapak Ibu baru bisa mengakses atau mengupload sesuai dengan jadwal yang telah di-share oleh pusat. Jadi kalau misalnya belum masuk jadwal, tidak bisa mengupload, setelah atau lewat dari jadwal juga tidak bisa mengupload. Makanya saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon jangan ditunda-tunda dalam pengisian portofolio ataupun dalam pengisian RPP dan video, semuanya lah pokoknya jangan ditunda-tunda, karena
kalau misalnya waktunya sudah habis, itu nggak bisa diperpanjang lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, tampilan pertama di sini adalah portofolio. Ini ada kolom-kolom portofolio. Seperti yang tadi udah dijelaskan sama Pak Samhadi, ya komponen pertama ini kegiatan penelitian dan publikasi. Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan di sini? Bapak Ibu harus mengupload fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas itu akan kami share bagaimana formatnya. Bapak Ibu cukup buat satu fakta integritas saja dan diupload di setiap komponen-komponen UKIN yang ada, gitu ya. Nah, cara menguploadnya nanti di sini ada kolom upload. Nah, karena ini udah diupload ya, saya upload contoh aja. Saya upload. Jadi kalau misalnya mau lihat di sini filenya Bapak Ibu bisa preview atau open new tab atau download. Kalau misalnya nggak bisa di preview, kadang ada beberapa laptop yang nggak support ya untuk preview. Selanjutnya kalau misalnya mau upload ulang atau salah berkas yang di upload, bisa klik upload ulang di sini. Nih, di sini terus klik fakta integritas. Nah, saya masukin barang aja, contoh aja kan. Nah, terus Bapak Ibu, ini wajib diisi ya untuk deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Ini wajib diisi tentang sedikit aja, misalnya penelitian Bapak Ibu ini tentang apa, dijelaskan gitu kan. Penelitian ini mengenai bla bla bla, kan? Baru jangan lupa Bapak Ibu klik simpan deskripsi di bawah ini. Nah, ini sifatnya wajib ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menjelaskan atau mengisi deskripsinya, Bapak Ibu nggak bisa untuk menambah kegiatan. Oke, Bapak Ibu klik simpan deskripsi. Terus di bawah ini kelihatan ya Bapak Ibu, ini ada plus tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Bapak Ibu klik aja di sini ya. Klik. Terus yang Bapak Ibu harus lakukan, isi judulnya apa. Judulnya tentang apa misalnya. PTK atau PTK Bapak Ibu tentang apa gitu ya. Pokoknya judulnya ditulis, penulisnya siapa. Misalnya dua ya ini. Terus jenisnya. Nah, ini ada beberapa jenis yang bisa berapa jenis yang bisa Bapak Ibu upload. Yang pertama ini ada publikasi jurnal internasional, terus publikasi jurnal nasional S1, S2, atau jurnal-jurnal yang udah Bapak Ibu pernah buat gitu kan. Terus misalnya ada laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan, atau kayak tadi PTK yang udah diseminarkan. Nah, yang PTK yang belum diseminarkan masih bisa diupload ya Bapak Ibu. Jadi saya harap jangan sampai ini tuh kosong gitu ya, walaupun satu nggak apa-apa gitu kan. Terus karya ilmiah internasional, nasional, provinsi, silakan. Kalau misalnya ada tulisan karya ilmiah secara nasional atau provinsi, kabupaten juga bisa, kan? Nih, tempat publikasinya di mana, ditulis publik Pontianak misalnya tahun 2022 edisi keberapa. Nah, di bawahnya ini khusus Bapak Ibu isi juga kalau misalnya daripada penelitian tersebut Bapak Ibu barengan sama yang orang lain. Misalnya dalam buku misalnya penulisnya ada 3, ditulis penulis Bapak Ibu termasuk penulis keberapa, misalnya penulis ketiga dari berapa penulis, tulis 3. Kalau misalnya satu, penulis ke-1 dari 1 kayak gitu ya. Pokoknya sesuaikan aja jenis berkasnya Bapak Ibu
pilih yang dokumen file. Nah, di bawahnya ini barulah upload daripada jurnal atau PTK yang Bapak Ibu buat gitu ya. Saya contoh aja, dimasukkan. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu simpan ya. Klik simpan. Maaf Bu, mohon maaf sebentar. Itu tempat publikasi kan kita PTK itu di sekolah. Itu tulisnya di sekolah tempat publikasinya. Di tempat publikasinya di daerah mana Pak? Pontianak misalnya, Jakarta. Jakarta. Oh Iya, tulis Jakarta Pak. iya, bukan di sekolah gitu ya, Iya. Jakarta ya. Iya, Baik. iya. Nah, Terima kasih. kalau misalnya sudah tersimpan, ini akan tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk mengedit, masih bisa diedit selama masih dalam jadwal penguploadan portofolio, ya. Diedit, bisa klik edit di sini. Nah, kalau bisa udah selesai, simpan lagi berkas. Nah, berkasnya apabila Bapak Ibu ingin memastikan bahwa berkas tersebut sudah terupload dengan benar atau belum, Bapak Ibu bisa klik preview. Klik preview. Nah, kalau misalnya kayak saya ini kan ini ya berkasnya memang saya tulis penelitian aja gitu. Kayak kalau misalnya udah Bapak Ibu pastikan itu terupload, maka memang sudah benar-benar terupload. Nah, kalau misalnya lebih dari satu, Bapak Ibu tambah lagi kegiatan penelitian publikasinya. Misalnya jurnalnya lebih dari satu atau ada 3, ada 4, masukkan aja Bapak Ibu semuanya, karena itu akan menjadi pertimbangan oleh dosen, gitu kan? Oke, juara kedua dari kelas 8A. Bisa di-mute. Maya Sakiti. Oke, selanjutnya, Mohon maaf Ibu, izin bertanya. ya gimana Pak? Ini kapasitas menguploadnya itu kira-kira berapa ya Bu ya? Khawatir nanti dokumennya itu nggak muat atau apa gimana? Seperti itu Bu. Ini Pak, dokumen file bisa PDF, bisa juga Word atau Excel, ini maksimal berukuran 5 MB. Ya, kalau lebih dari 5 MB Atau- bagaimana Bu? Atau kalau lebih dari 5 MB, Bapak bisa menggunakan yang dari jenis berkas ini, Google Bapak Drive. bisa gunakan tautan. Nah, pakai Google Drive. Siap. Kayak biasa kan? Ya, Biasa udah untuk perkuliahan juga pakai Google Drive ya, kan? ya. Tuh. Nah, tapi Bapak Ibu apabila memakai Google Drive, tolong pastikan dibuka aksesnya. Karena kebanyakan yang pakai Google Drive itu pada lupa buka akses, sehingga sewaktu dosen ingin menilai terhambat seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi terhambat, nggak bisa diakses, nggak bisa dibuka. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi Ya, kalau baik, misalnya terima kasih, Bu. pakai Google Drive, itu tolong aksesnya dibuka. Jangan di private. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya, sampai di sini. Jelas ya? Insya Allah. Oke, saya lanjut. Nah, kalau mau lanjut, klik kembali tadi kan. Nah, lanjut pula pada kegiatan refleksi diri. Nah, Bapak Ibu upload lagi fakta integritas. Nah, upload lagi fakta integritas, terus deskripsikan sedikit tentang kegiatan refleksi diri yang Bapak Ibu bikin. Jadi kan tadi kan udah jelas tuh itu bentuknya narasi. Di Bapak Ibu bentuknya narasi tentang perbaikan-perbaikan atau perbaikan kinerja Bapak Ibu selama 1 semester misalnya. Oke, kita langsung aja ya. Ini jangan lupa diisi deskripsinya. Klik simpan deskripsi. Udah diklik simpan deskripsi, baru tambah kegiatan refleksi diri, klik. Oke, kegiatannya apa gitu kan? Kegiatannya ditulis lah
refleksi pembelajaran atau apa gitu. Nah, pilih jenisnya ini ada 3. Bapak Ibu, ada refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran 1 semester. Terus selanjutnya ada juga refleksi pelaksanaan penelitian. Yang ketiga ada refleksi pengembangan karya inovasi. Terus Bapak Ibu udah di klik, misalnya ini permasalahannya apa, ditulis apa permasalahannya, perbaikannya apa ditulis gitu kan. Tahun semester tahun berapa, 2002 semester genap gitu kan. Keterangannya apa, harus wajib diisi juga keterangannya. Terus jangan lupa upload bukti. Tadi upload bukti bisa pakai dokumen file, bisa pakai Google Drive, sama aja tadi. Kalau misalnya lebih dari 5 MB pakai Google Drive aja. Oke. Izin tanya, Terus jangan lupa simpan. izin tanya. Ya, Pak. Ya, itu tentang refleksi tadi. Kalau kaitannya dengan karya inovatif, misalkan pembuatan video pembelajaran, lalu kita lakukan refleksi, lalu perbaikan, itu kan hasilnya video. Itu diuploadnya gimana kalau video? Kan di situ nggak ada video kan? Atau videonya linknya ditaruh di Google Drive? Iya Pak. Linknya ditaruh di Google Drive di dalam file buktinya. Oh ya, nanti dikasih linknya itu ya, biar bisa diakses. Iya, biar bisa dibuka kan sama dosennya. Ya, terima kasih. Nah, iya sama-sama Pak. Nah, Izin nanya di kamu. Iya, gimana Pak? Yang nama peserta PPG itu Bu, pendaftarannya dapat dari mana nanti deh Bu? Nomor peserta PPG yang untuk pendaftaran ya Pak? Itu nomor akun LMS Bapak. Oh. Bukan NIM ya, bukan NIM. Beda, nomor akun sama NIM kan beda kan? Oke, udah ya Pak, lanjut ya. Nah Pak Ibu ini udah dapat terakses nih, atau udah tersimpan. Nah kalau sudah tersimpan, seperti gini tampilannya, gitu kan? Untuk memastikan lagi di preview lagi Bapak Ibu. Kadang tuh ada saat mengupload ya karena internet atau apa kayak gitu kan. Kadang tuh masuknya rusak gitu filenya. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk di preview dulu, pastikan bahwa memang sudah terupload gitu, benar, oke? Sama aja ya. Oke, kembali. Terus untuk kegiatan pencarian informasi baru, masukkan juga fakta integritasnya, deskripsikan sedikit tentang kegiatan pencarian informasi baru, disimpan, terus tambah kegiatannya tentang apa, pilih jenis. Nah ini kan pasti ada dong Bapak Ibu kan. Nah ini bisa disesuaikan aja dengan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan, tuh kan, seminar atau konferensi nasional, provinsi, kabupaten, sekolah. Nah, sesuaikan aja dengan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, penyelenggara diisi perannya sebagai apa. Nah, terus tempatnya di mana, tingkat apa misalnya. Nah, waktu pelaksanaannya tanggal berapa. Nah, contoh aja ya Bapak Ibu ya. Terus dokumen file. Nah, masukkan sertifikat daripada seminar yang Bapak Ibu lakukan ya. Di sini klik upload. Bisa juga bentuknya PDF, bisa JPG. Ya, harus maksimal berukuran 5 MB. Oke, simpan.
Oh ya, jangan lupa upload. Simpan. Kan ini banyak ya pasti Bapak Ibu ya untuk kegiatan tersebut pasti banyak. Jadi bisa tambah kegiatan aja. Pokoknya makin banyak makin baik lah. Jadi untuk penambahan penilaian juga untuk Bapak Ibu sekalian ya. Dah sampai yang ini pencarian informasi baru, insya Allah jelas ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, sudah jelas. Ya, kita kembali lagi untuk kegiatan yang menghasilkan inovasi. Upload, fakta integritas, sama pokoknya mengulang aja ini. Terus deskripsi wajib, simpan deskripsi, tambah kegiatan menghasilkan inovasi. Nah, bentuk jenisnya apa aja? Jenisnya apa? Ini ada buku teks yang diterbitkan, tahu modul yang pernah Bapak Ibu bikin gitu kan, dan digunakan nih buku dalam bidang pendidikan, terus buku hasil karya terjemahan, buku pedoman guru. Nah, disesuaikan aja. Bu, dengan maaf yang Bu, Bapak Ibunya. apakah layak saya sendiri ya yang enggak dari penjelasan Ibu nih? Kok dari penjelasan Gimana Pak? ini yang layak dibagikan nih enggak buah-ubah nih dari tadi nih. Kegiatan penelitian dan publikasi. Tapi yang Ibu jelaskan asalnya beda dengan yang ini yang awal. Pak, yang lain gimana Bapak Ibu? Berubah nggak ya? Sesuai Bu, sesuai berubah Ibu. Berubah. Berubah Bu, berubah. Tuh, iya mungkin internet Bapaknya. Masalah jaringan. Kegiatan yang menghasilkan inovasi sekarang kan penjelasannya. Ya, menghasilkan inovasi. Iya. Oke, Bapak Ibu ya. Pokoknya Lanjut, Bu. disesuaikan aja dengan yang Bapak Ibu punya tahun berapa. Ini saya cepat aja ya. Ini kok misalnya ada hak ciptanya dituliskan, terus penulis pembuatnya Bapak Ibu penulis keberapa, misalnya penulis ke satu. Kalau misalnya punya pribadi, jenis berkasnya boleh dokumen file, boleh Google Drive juga, ya sama. Oke, habis itu simpan, jangan lupa simpan Bapak Ibu ya. Oke. Bu, mau tanya Bu, kalau Ya, kita gimana, Bu? ya kalau kita tidak punya karya tulis berbentuk buku, umpamanya kita membuat media pembelajaran yang kita pakai kemarin buat PPL itu atau praktek, bisa Bu dimasukkan semacam kayak membuat kartu pembelajaran gitu buat media pembelajaran. Coba ya, bentar. Ya, kalau Ya, peraga bisa. Ya, bisa Bu, bisa. yang kita buat. Masuk, Ya. iya kan masuk alat peraga sederhana gitu kan? Oh iya ya, bisa ya Bu ya. Bisa. Bisa. Nanti buktinya ya gimana caranya, di-upload aja. Ya. Buktinya apa gitu. Bisa berbentuk Fotonya. foto atau penjelasan melalui video, bisa ya Bu ya. Ya, ya bisa Bu. Oke? Ya. Bu boleh bertanya? Ya, gimana Bu? Mau terkait dengan nomor peserta PPG, ketika kita sudah mendaftar di pendaftaran, untuk validasinya apakah ada jenjang waktu Bu untuk bisa digunakan di UKIN atau akan nunggu UKIN? Maksud saya untuk login ke UKIN-nya gitu Bu. Gimana Bu maksudnya? Kita kan sudah selesai mendaftar, terus sudah cetak formulir. Nah untuk login ke UKIN, apakah ada jenjang validasi nomor peserta itu? Masih ada gini di sini. Iya. Di sini. Untuk login ke UKIN-nya gitu. Putus-putus Bu, Ibu. Itu intinya untuk yang sudah berhasil mendaftar, pokoknya sampai ke step ini Bapak Ibu wajibnya mendaftar aja dulu. Nanti apabila ada step selanjutnya, admin akan menginstruksikan gitu ya.
instruksikan Bapak Ibu untuk mengisi kegiatan selanjutnya atau membuka UKIN. Nah, ini kan belum dibuka ya Bapak Ibu. Untuk akses UKIN itu belum dibuka, makanya kalau mau dicoba masuk juga nggak bisa gitu. Jadi, Kalau beranda untuk pendaftarannya seperti apa, Bu? Kalau beranda untuk pendaftarannya seperti apa? untuk pendaftaran, Bapak Ibu klik aja link yang tadi, link yang kami share itu, link pendaftaran. Di awal. Ya. Nah, nanti saya tunjukkan ya link pendaftarannya di akhir ya, setelah saya menyelesaikan jelasan UKIN-nya. Ya, Bu. Udah. Oh, oke. Ya. Sip. Kayaknya enggak nih. Gimana Bu? Mana Pak? Bisa enggak ya? Oke, saya lanjut ya. Yang udah ngumpul. Mohon bertanya. Ya, silakan Bu. Lanjut Bu. Mohon tanya, Bu. Sampai ke pendaftaran. Nanya tentang apa lo Pak? Mohon tanya, Bu. Tentang apa Pak? Ya tentang ini refleksi diri apa ya? Oh tadi ya? iya. Oke. Ya. Untuk refleksi diri Hasil apakah inovasi. ya refleksi diri itu apa boleh yang itu penilaian kepala sekolah yang apa ya yang datang ke kelas itu namanya apa ya? Lupa. Supervisi. Ya supervisi kelas Supervisi. itu boleh? Apakah itu boleh hasil supervisi kan ada penilaian dari kepala sekolah boleh itu? Nah, kalau untuk refleksi yang dimaksud di sini, ya Bapak Ibu, ini narasi tentang pengembangan ini kan, ya tentang perbaikan kinerja profesional terus menerus yang harus dilampirkan dengan bukti. Dengar dua. Ada contohnya mungkin Bu? Bagaimana contoh? Kalau bagian berarti yang itu ini Bu, nggak boleh kalau atau gimana? bagian Kayak apa ya? penilaian dari pengawas itu juga ada refleksinya Bu. Gitu. Itu yang saya tahu. Ada refleksi dirinya juga. Nah, di situ kan ada asesmen pembelajaran. Ini kan penilaian pembelajaran mungkin dari atasan kita itu. Atau Iya, gimana? benar Pak. Ada Pak, betul. Refleksi Visi masuk ya, diri Bu? itu. Refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan advertising. Bu Kiki, suaranya dimut itu Bu, nggak kedengaran Bu. Oke Bapak Ibu, tadi saya konfirmasi kepada dosen penguji. Jadi untuk refleksi yang tadi Bapak kan bilang penilaian dari kepala sekolah itu boleh Pak, masuknya ke refleksi pengembangan diri. Nah, buktinya diupload. Ya, catatan kepala sekolahnya apa gitu tuh diupload semuanya, ada buktinya gitu ya. Itu 3 tahun terakhir atau gimana? 3 tahun terakhir Pak. Pokoknya semua file atau komponen yang di UKIN itu wajib 3 tahun terakhir, nggak boleh lebih dari. Ya, dari 2019. Dari 2019 sampai pada mengikuti PPG. Berarti boleh lebih dari 1 semester gitu ya? Lebih dari 1 semester? Iya, berarti kan dari 3 tahun terakhir kan lebih dari 1 semester kan, semester 1, 2. Oh iya, boleh. Ya boleh aja Pak. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Bu, maaf Bapak Ibu. mau Ya, tanya Bu. gimana? Ya. Maksudnya 3 tahun terakhir itu deskripsinya bagaimana Bu? Nah, untuk ini ya, untuk masih refleksi diri ya, Ibu nanyanya. Iya betul Bu. Nah, kalau refleksi diri, tadi kan Bapak itu sebenarnya kalau 1 semester juga nggak apa-apa. Nah, kan minimal 1 semester minimal 1 kali gitu. Nah, 1 semester selama 1 semester juga nggak apa-apa. Yang penting ini kan ada per tahun nih, tahun semester genap gitu. Dipisah-pisahkan juga nggak masalah, asalkan ada bukti
catatan dari kepala sekolah, penilaian dari kepala sekolah yang tadi. Kalau misalnya yang dari penilaian kepala sekolah kayak Bapak. Kalau yang tidak dari penilaian kepala sekolah, bagaimana Bu? Narasi kita aja Bu jadinya. Iya, buat bentuknya narasi. Iya. Misalnya perbaikan rencana pembelajaran misalnya. Rencana pembelajaran. Ibu jelaskan, paparkan, narasikan, terus perubahannya diupload, perbaikannya diupload. Sebelumnya kayak gimana, setelahnya seperti apa, kayak gitu ya. Diupload. Dijadikan satu aja sama narasinya, diupload buktinya juga. Tiap tahun gitu ya Bu? Enggak. Gimana Bu? Per tahun gitu atau gimana Bu? Iya boleh Bu. Oh gitu. Jadi kan ya. karena kan per ini juga menuliskan kan tahun berapa, semester berapa. Kalau satu saja itu nggak boleh ya Bu? Satu, gimana Bu maksudnya? Dari semuanya gitu, dari refleksi diri, ya minimal satu Bu. Oh gitu. Minimal satu, wajib. Ya Bu. Dan tadi masuk yang wajib ya Bapak Ibu, yang wajib di-upload minimal satu. Izin bertanya Ibu. Ya Pak, mana Pak? Di sini kan terkait tentang pendaftaran ya. Di sini tertulis tentang nama program studi di perguruan tinggi awal kan ya, asal perguruan tinggi. Kan awalnya itu kan namanya sekolah tinggi, sekarang berganti Institut Agama Islam. Apakah itu mengikuti yang sekarang atau sesuai dengan ijazah? Gimana Pak, bisa mungkin untuk yang pendaftaran kita di belakang aja ya Pak ya. Saya selesaikan dulu penjelasan UKIN ya. Siap. Ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Gimana Bu? Ya. Untuk refleksi diri, apakah ada format khusus dari LPTK atau tidak Bu? Kalau refleksi diri tidak ada format Bu. Jadi Bapak Ibu bebas menarasikannya seperti apa. Yang penting bentuknya itu narasi, terus ada bukti-bukti. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Bukti-bukti perbaikan segala macam seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bu Kiki, ada Bu Kiki. Assalamualaikum. Ya Pak, silakan Pak. Ya Bu, untuk refleksi diri tadi kan ada kalian bertanya penilaian dari kepala sekolah, kan boleh Ibu ya? Iya boleh. Kalau saya itu penilaian ada dari pengawas agama Bu. Cuman pas pelaksanaan PPG ini Bu, pas bulan kemarin Agustus itu Bu, September lah. Itu boleh Bu. Tahun ini di bulan-bulan pas pelaksanaan PPG ini boleh. Tahun ini. Boleh Pak, boleh. Boleh. Terima kasih Bu. Pokoknya batasnya dari 2019 di 2018 sudah nggak bisa gitu. Yang masih valid itu 3 tahun belakang. Terima kasih Bu Kiki ya. Ada lagi mungkin? Udah. Udah ya Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut Bu, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Kalau yang Bapak Ibu lihat di sini kan yang 4 komponen ini ada bintang gitu kan. Ada bintang yang diartikan wajib diupload walaupun cuman punya 1. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan semuanya jangan sampai ada yang mengosongkan karena itu pengaruh ke nilai juga. Nah, oke. Untuk yang kedua ini sebenarnya memang tidak diwajibkan. Namun ini dapat membantu mengangkat nilai Bapak Ibu di UKIN, di segi kinerja. Oke. Kegiatan prestasi. Oke. Masukkan juga fakta integritasnya, deskripsikan pernah menang
kompetisi apa yang pernah dicapai juga Bapak Ibu silahkan, sebanyak apapun silahkan. Kalau punya satu juga boleh sekali diupload. Tetapi jangan lupa simpan deskripsi, tambah kegiatan prestasi, sama kayak tadi ditulis kegiatannya apa, pilih jenisnya. Ini ada kompetensi internasional, nasional, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, boleh masuk. Sebagai penyelenggaranya siapa, dituliskan hasil kompetisinya apa, misalnya juara 1 atau juara 2 gitu kan. Ini sama kan Bu, 3 tahun ke belakang juga kan Bu? Ya, pokoknya semua komponen 3 tahun belakang. Soalnya Tempatnya di mana? ada yang lebih dari 3 tahun ke belakang kan. Ya, tingkat apa tadi kan? Tingkat nasional misalnya. Nah, juara 1, waktu pelaksanaannya kapan, tanggal berapa. Nah, boleh upload file atau sertifikat yang Bapak Ibu dapat dari kompetisi yang pernah dicapai. Upload, dari upload, disimpan. Bu, mau tanya Bu, kalau kita pernah mengikuti lomba, ya saya kan kayak kita ada kegiatan di luar Bu, contohnya ngajar di TPA gitu, terus pernah ikut lomba, menang gitu Bu, apa itu boleh Bu? Iya, lomba menang Apa itu Ibu boleh, sendiri Bu? kan yang ikut lomba kan? Iya, bergrup sih gitu. Tapi bukan dari sekolah Bu, dari lembaga non formal. Ya, tingkatnya apa Bu? Tingkat provinsi? Kecamatan? Tingkat kecamatan sih. Iya, boleh, Antar TPA tapi Bu, bukan di sekolah. Iya, nggak TPA apa-apa, kan dimasukin aja. Karena kan ini masuknya ke prestasi pribadi ya. Oh gitu. Nah, iya, prestasi pribadi gurunya gitu. Kalau misalnya kalau Ibu prestasi murid atau Ibu yang bimbing nggak masuk kan, karena bukan Ibu kan yang lomba. Jadi yang penting Bapak Ibu yang ikut lombanya Bapak Ibu gitu. Jadi itu prestasi pribadi gitu kan yang dicapai. Iya. Ya. Ya, maksud saya tuh lombanya itu bukan dari sekolah gitu ya Bu, dari kalau sekolah kan formal ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Lembaga. Iya. Oh, nggak apa-apa. Iya. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Dan lanjut, kalau misalnya ada lebih dari 1, tambahkan. Kok ada 5, malah bagus gitu kan. Makin banyak makin bagus gitu. Oke. Kembali terus kegiatan pengabdian. Nah, untuk kegiatan pengabdian ini kan kayak apa, kepanitiaan atau kepanitiaan Bapak Ibu gitu kan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. Ini kan pengabdian meliputi bukti kegiatan mengabdi sebagai warga sekolah. Nah, kalau ini sebagai warga sekolah, misalnya kegiatan akreditasi atau anggota atau ketua panitia kegiatan di sekolah. Nah, ini boleh juga pengabdian di masyarakat nih, menjadi tim kepanitiaan pada kegiatan-kegiatan masyarakat termasuk di tempat ibadah. Jadi boleh Bapak Ibu ya, masukkan aja. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat atau SK dari lembaga penyelenggara. Sama untuk penguploadan sama ya Bapak Ibu, upload dulu fakta integritas, tuliskan deskripsinya, jangan lupa simpan deskripsi, terus ditambah kegiatan. Kegiatannya tentang kegiatannya apa? Misalnya kepanitiaan apa gitu kan? Izin tanya Bu. Ya, gimana Pak? Kalau misalkan pernah jadi staf misalnya, bisa nggak itu sebagai bukti? Nah, sebagai termasuk itu pengabdian nggak? Jadi staf misalnya. Staf gimana Pak maksudnya Pak? Ya misalkan pernah jadi gitu. Bukan pernah jadi staf kesiswaan misalkan, jadi stafnya wakil kesiswaan selama setahun atau 2 tahun, itu gimana? Bisa nggak? Ada SK ada SK kalau setahu saya yang kegiatan pengabdian ini masuk pada
acara-acara atau kepanitiaan seperti itu, Pak. Oh gitu. Acara maulid. Acara maulid. Misalnya itu, betul, itu kan masyarakat ya, Pak, masuknya ke masyarakat kan? Oh, masyarakat. Ya, masyarakat ya. Nah, nah, ini disesuaikan aja. Ada yang sebagai ketua. Kalau misalnya Bapak Ibu jadi ketua, kalau misalnya selain ketua, klik yang selain ketua kayak gitu ya. Ya. Ada tingkat nasional, ada internasional, ada provinsi, ada kabupaten, ada sekolah, kecamatan atau desa. Nah, masukkan aja. Diklik sesuaikan dengan yang Bapak Ibu dapatkan gitu. Penyelenggaranya dari mana, ditulis misalnya apa, perannya sebagai apa, tulis ketua kah, anggota kah, nah, tempatnya di mana, ditulis. Nah, terus gitu. tingkat apa, Jadi misalnya seperti tingkat Adiwiyata juga kecamatan, waktu pelaksanaannya Adiwiyata bisa tanggal ya? berapa, gimana Pak? Bertanya Bu. Adiwiyata juga bisa Ya. ya? Sebagai Apa Pak? kegiatan Adiwiyata. Itu bentuknya kepanitiaan gitu ya Pak? Iya betul. Ya, boleh Pak. Tanya. Tanya, Terima Bu. kasih Bu. Tanya, Kak. Izin bertanya Bu. Ya, Izin tanya, Kak. ya, ya. Ini andai kata, Satu-satu Pak. ya, seperti SK organisasi boleh enggak, Kak? Organisasi apa Pak? Seperti MBCNU. Masuklah itu Pak. Boleh enggak, Pak? Dan pengabdian itu Pak. Nah, itu kan untuk kemasyarakatan itu. Pengurus masjid misalnya Ya Pak, lagi. boleh Pak. Boleh, boleh. Ya. Ah. Boleh. Oke, oke. Ya, organisasi-organisasi yang ada gitu. Oke, siap, siap. Ya. Bu, Makasih, Kak. ya. Ini Bu ingin bertanya lagi Bu. Ini Bu, saya Aha. dulu Bu. Bentar-bentar. Pak, Bapak tadi yang kedua. Pak Herman, Iya, iya. silakan Iya, Pak. Herman. Anu Bu, ini mengenai apa tuh? Guru pamong. Jadi guru pamong itu tapi tidak sesuai dengan yang kita empu. Itu apakah bisa juga dimasukkan atau tidak, Bu? Bapak sebagai guru pamong gitu. Enggak masuk ke enggak masuk ke pengabdian. Di sekolah, Bu. Di sekolah maksudnya, di sekolah. Oh, ya di sekolah. Oh, ya boleh Pak. Walaupun tidak sesuai dengan mapel yang kita empu, Bu. Iya. Iya Pak. Yang penting Bapak mengabdi di sekolah kan? Itu ya Iya. sebagai guru pamong. Iya, guru pamong. Boleh, boleh. Oke, oke. Makasih, Bu. Ya. Ibu. Ibu tadi siapa Bu? Ya, Bu Siti Badia Bu. Ya. Ya, silakan Bu. Ini berkaitan dengan apa bisa dikatakan termasuk pengabdian di masyarakat gitu Bu. Kalau saya di masyarakat itu menjadi salah satu kader di kelurahan gitu Bu. Apa bisa Bu? Iya. Masuk apa kader? Iya, kader di kelurahan. Kader di kelurahan. Itu kan Kader apa Bu? ya, semacam kayak kader Dasawisma gitu Bu. Atau PKK gitu. Yang pasti harus ada SK-nya Bu. Oh iya, ada Bu, iya. Nah, kalau ada SK-nya ya bisa masukkan aja. Masuk ya. Iya. Inkosida kelurahan, bisa nggak Bu? Boleh, yang penting ada buktinya, ada SK-nya tertulis gitu kan. Atau sertifikatnya. Atau tenaga pengajar di TPA bisa juga Bu. Kita upload SK-nya. Bisa. Oh iya, baik. Berarti di pesantren juga boleh ya? Ya baik Bu, makasih. Ya boleh Pak, bisa. Bagaimana Bu, kalau nggak ada lomba yang kita ikutin gimana Bu? Apakah harus diisi atau gimana ya? Kalau untuk lomba itu yang tadi ya berarti ya Pak ya. Ini kan apa? Ini masuk pengabdian bukan lomba. Tadi yang untuk lomba yang prestasi. Kalau misalnya nggak ada sama sekali ya tidak memaksa. Karena ini tidak wajib sih sebenarnya. Tapi kalau ada minimal 1 gitu. Kalau nggak ada ya nggak harus ada karena nggak wajib. Adanya Yang dari prestasi. siswa Bu, kita yang melatih. Tapi kalau kitanya nggak ada. Tanya lagi, Kak. Iya.
Kalau untuk saya pernah mengikuti pendampingan transmigrasi teladan di Jakarta, itu boleh tidak dimasukkan itu? Itu Boleh juga semacam Bapak. Yang penting 3 tahun terakhir. Kegiatan masyarakat gitu ya Pak? ya kegiatan masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas. Masuk ke pengabdian. Oh gitu. Yang penting Bapak Ibu saya tekankan, Bapak Ibu harus punya bukti. Mau Ya, itu ya. di sekolah atau mau di luar, itu harus ada bukti. Buktinya minimal harus ada SK atau sertifikat atau Piagam. surat keterangan memang sebagai pengurus piagam. atau gitulah, piagam juga. Jadwal hotib Boleh. tuh jangan lupa Ada bukti Bapak. ya. Jadwal hotib. Ya. 3 tahun ke belakang ya Bapak Ibu ya, sama. Pokoknya setiap komponen 3 tahun ke belakang. Kalau udah lewat udah terlalu lama nggak masuk dalam bahan penilaian jadinya. Lanjut Bu. Oke. Udah tadi kan Untuk kegiatan prestasi pengabdian. gimana? Kalau maaf, kalau untuk prestasi nih, ya punya prestasi cuma satu-satunya, cuman tahunnya udah kelewat, misalkan udah lewat dari 3 tahun gimana? Tapi ada satu-satunya 2018. piagamnya gitu. Gimana tuh? Boleh nggak dimasukkan? Halo. Putus. Oke, tadi saya udah konfirmasi. Kalau Bapak Ibu ingin mengupload, upload aja. Upload aja ya. Oke. Ya, Lewat baik. ya. Ini khusus untuk yang prestasi sama pengabdian ya. Upload aja. Kalau sisa cuma satu-satunya tapi udah kelewat gitu. Udah kelewat, upload aja. Iya, baik. Jadi Makasih. nanti tergantung dosennya. Ya. Dosennya menilainya seperti apa gitu kan. Oke. Lanjut, portofolio sudah selesai, udah selesai semua. Lanjut pada penguploadan pembelajaran. Tapi setelah portofolio itu, kalau tidak salah, saya itu jadwalnya pengambilan video UKIN ya, video pembelajaran. Video pembelajaran itu 2 hari, ya kalau nggak salah saya ingat nih, itu 2 hari. Nah itu videonya secara real yang ada di sekolah harus terbaru juga, Bapak Ibu harus terbaru videonya dengan menunjukkan tadi kartu peserta yang di pendaftaran tadi, kartu ujian lah, kartu pesertanya ditunjukkan di awal, perkenalkan diri, terus ditunjukkan, baru video pembelajaran ya. Selama 30 sampai 40 menit. Sesudah diedit ya. 30 sampai 40 menit itu diedit Bapak Ibu. Tapi realnya Bapak Ibu harus ngajar seperti biasa. Normal ya Bu. Normal, real kan? Real. Ini untuk pelaksanaannya mulai tanggal berapa ya Kak? Kalau dari itu jadwal terbaru tanggal 26 ya Bu. Pengambilan video. Kalau nggak salah tanggal 26 ya. 25 26 kah? Kalau sebelum itu mundur 1 hari ke belakang 25 sampai boleh nggak Bu? Kalau nggak salah 25 27 Bu yang di PPT tadi Bu. yang dikatakan 25, 27. sama ketua prodinya. 26 27 ya? 25 sampai 27. 25 26 27. 26 sampai 27 berarti 2 hari Bapak Ibu dalam pengambilan video. Mundur 1 hari boleh Bu. Berarti Kalau itu misalnya untuk Bapak Ibu 2 pertemuan ya Kak? Itu ya satu aja kan video itu satu Bapak. Oh, Yang upload berarti waktunya. satu kali Ya itu cuman waktu yang waktunya diberikan boleh Bapak di Ibu. antara itu. Ya di antara itu. Yang penting Bapak Ibu bikinnya cuma 1 video aja. Oke Kak. Iya. kadang Kalau misalnya tadi Ibu nanya kan, Iya. kalau misalnya Ibu bilang mundur ke belakang tanggal 25 boleh nggak ya? Kira-kira udah selesai portofolio gitu kan? Apa nggak ada buat gitu kan?
Kalau Enggak, misalnya sebelumnya, Bu. Itu dia Manado. Oh, ya ya Bu, sama ayah setelah selesai mengupload Mali Opik. Iya Bu. Bu, tolong Bapak Ibu kalau nggak bertanya di mute aja ya. Soalnya tadi keganggu, oke? Ya. Nah, maksud saya gini Bu, itu kan jadwalnya dari tanggal 25 gitu ya sampai tanggal 26, 27. Nah, kita buatnya itu kira-kira tanggal 23 atau 24 gitu. Karena kadang kesulitannya itu di pengeditan, Bu. Ya Oke. agak lama, kadang terganggu sinyal atau gimana itu. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, tapi pastikan portofolionya udah diupload dulu Bapak Ibu ya. Portofolio udah sip, baru kalau misalnya udah sip portofolio, udah selesai semuanya. Nah, kalau mau buat videonya lebih awal juga lebih baik. Tapi nanti bagaimana cara menghandlenya? Karena kan di video tersebut Bapak Ibu menyatakan tanggal pembuatan ya. Itu harus dinyatakan kan? Ya. Tanggal 26 misalnya. Ada dinyatakan lah di dalam video itu. Nanti mungkin kita share contoh video mungkin dari peserta sebelumnya lah. Nah, Bapak Ibu sesuaikan dengan tanggal yang harus terjadwal kayak gitu. Oh gitu. Walaupun pelaksanaannya maju gitu ya. Iya, yang penting Bapak Ibu nanti disesuaikan aja pengeditannya, menyatakan bahwa tanggal yang sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kita. Suruh ke BKD kita. Ya kondisional aja Bapak Ibu ya. Ya baik Bu, terima kasih. Oke, setelah pelaksanaan tersebut, oke. Ini siapa ya? Ya Pak Nopo di BKD kan? Suding. Ini itu. Nomor akun. Nomor peserta itu nomor akun. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Bu Sadia mungkin boleh di mute Bu. Iya. Oke, lanjut pada penguploadannya. Nah, penguploadannya juga harus sesuai dengan jadwal karena kalau tidak masuk ke jadwal tersebut nggak bisa diakses sama sekali. Nggak boleh telat juga sama. Klik tadi ya, Bapak Ibu yang di bawah ini, klik rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Untuk pertama yang Bapak Ibu harus upload itu adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ya, kalau misalnya kelihatan seperti ini, Bapak Ibu ini belum bisa kan? Nah, bagaimana caranya? Ini ya, di bawah edit, klik edit. Nah, baru masukkan nama sekolahnya, MTE, SD berapa gitu ya. Terus NPSN-nya berapa? Kelas berapa yang Bapak Ibu pakai untuk pelaksanaan video pelaksanaan pembelajarannya atau RPP-nya. Itu sesuaikan aja, misalnya kelas 5 semester genap. Nah, materi pokoknya apa? Misalnya berwudu lah gitu ya. Terus tanggal pelaksanaannya kapan? Nah, tanggal pelaksanaan ini harus disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh pusat ya Bapak Ibu ya. Misalnya pusat berikan waktu tanggal 26. Bapak Ibu klik tanggal 26. Tuh, 26 27 kan? Dua hari kan diberikan 26 atau 27. Jadi klik aja gitu. Nah, jenis berkasnya apa? Apakah mau pakai file atau mau pakai Google Drive? Terserah. Ya. Ini untuk RPP ya, Bu? Ya, ini RPP. Iya. RPP dan perangkat pembelajaran lainnya dijadikan satu, kan? Oh, Ini iya. perangkat pembelajarannya. Ya, Bu. Nah, kalau misalnya filenya lebih dari 10 MB, Bapak Ibu pakai Google Drive aja. Nah, dengan catatan tadi, jangan di private. Jadi di publik. Tautan Google-nya. Nah, masukkan tautan Google-nya.
apa gitu kan, nah, harus URL lah gitu, pakai dokumen file aja nih. Oke, kalau udah jangan lupa disimpan. Korek. Kalau sudah disimpan, Bapak Ibu masih bisa mengedit asalkan masih dalam waktu Penyerahan. waktu pelaksanaan penguploadan RPP dan video pelaksanaan pembelajarannya. Nah, caranya gimana tadi? Edit aja di sini, klik aja edit ya. Udah nih RPP udah diupload, RPP-nya balik, kita klik yang sebelah kanan video pelaksanaan pembelajarannya. Nah, lupa untuk video pelaksanaan pembelajarannya Bapak Ibu bisa pakai YouTube atau pakai Google Drive. Jadi ada dua opsi, bisa ke YouTube, upload dulu ke YouTube atau upload ke Google Drive. Yang mana enaknya bagi Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana caranya? Tadi sama kayak RPP, Bapak Ibu klik edit. Tulis nama sekolahnya. Nah, NPSN-nya. NPSN harap dipastikan jangan salah ya Bapak Ibu ya. Harus benar gitu. Kelas berapa? Kelas 5. Genap. Materi pokok yang tadi sesuaikan dengan RPP yang diupload juga. Tanggal pilih, sesuaikan dengan jadwal pengambilan video yang dari pusat tadi 26.7, klik 6. Jenis berkas, tautan YouTube. Nah, ini tautan YouTube bisa dari YouTube, juga bisa dari Google Drive, Bapak Ibu ya. www. Oke, udah. Saya nggak ada pula URL ini. Masih bang. Nah, satu yang proses ternyata. Dan yang udah sampai pertama itu pertama itu karena itu udah. Oke. Kalau udah simpan. Gitu lah dia. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara memastikannya? Bapak Ibu lihat nih di bawah itu ada lihat berkas kan? Nah, bisa di preview. Nah, bisa di preview. Kalau misalnya udah kebuka kayak gini, berarti udah upload, udah berhasil. Oh, iya. Ya, udah aman nanti. Nah, sama juga tadi RPP-nya kalau mau dilihat, memastikan udah ke-upload atau belum, di preview aja ya, di preview. Nah, kayak gitu. Oke. Habis itu selesai. Selesai berarti Bapak Ibu sudah mengupload semua rentetan atau komponen-komponen pada ujian kinerja. Ibu atau Ibu. Itu. Oke, untuk UKIN aman ya Bapak Ibu ya? Ya Bu, insya Allah sudah jelas. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Karena tadi kan kita langsung aja kan? Mau tanya? Ya, mohon bertanya silakan. Bu. Cara pendapat. Ya, silakan. Mohon bertanya, ini untuk memastikan saja untuk nomor peserta itu pakai nomor akun ya, bukan fake ID. Ya, pakai nomor akun yang LMS. Kalau madrasah itu nomor akunnya NPK. Bukan fake ID ya. NPK. Kalau salah NPK tuh Bu ya. Bukan fake Kalau ID ya Bapak Bu. madrasah kah? NPK kalau di madrasah Bu, yang jadi Iya, nomor kalau peserta. madrasah NPK. NPK ya. Heeh. Asalnya saya dengar dari teman di LMS yang lain itu fake ID gitu loh. Jadi saya pengen memastikan Ya. saja mau salah gitu. Iya. Kalau fake ID tidak sama itu. Bu, izin tanya Bu. Iya. Gimana Pak? Kalau udah daftar apa lagi Bu?
Maaf, ini formulir sudah cetak. Terus coba masuk. Iya Pak, putus-putus Pak. Kalau habis daftar sudah cetak formulir, terus apa lagi Bu? Kalau masuk, coba masuk kah? Kalau udah daftar, terus udah dapat apa Formulir. kartu formulir. ujiannya, itu Bapak Ya. Ibu simpan aja dulu. Nunggu informasi lebih lanjut dari admin. Nanti kita informasikan. Kalau misalnya untuk sekarang ini belum dapat diakses ya. Untuk UKIN-nya Siap, Bu, itu siap. belum dapat diakses. Iya, Jadi Bapak siap. Ibu kalau Terima udah kasih. sampai ke pencetakan kartu ya disimpan aja dulu, nanti nunggu Oke. informasi dari admin. Izin bertanya Kak? Boleh izin Bu? Ya. Izin bertanya. Izin lab Bu, soalnya ini Bu, mau persiapan tugas nih. Oh iya Pak, silakan. Oke Pak, yang tadi Mau bertanya Pak siapa? bertanya Kak Kiki. Jadi Ya. untuk surat pernyataan sudah menyelesaikan itu format dari kita sendiri Kak? Surat itu kan udah ada di share Pak di grup. Coba Pak lihat. Iya, Kak. Itu ada surat nanti Bapak madrasah atau PAI? Madrasah. Madrasah. Yang isi Itu udah nama semua di itu share Bu tuh, ya. Pak. Yang isi nama-nama semua Ya. peserta itu ya. Iya. Coba Pak lihat di atasnya. Jadi itu langsung diupload Yang- semua Bu ya. Ya diupload semuanya. Siap. Di Pastikan grup ada nama Bapak ya. Di grup PPG ini Kak. Jelas Bu. Kalau ndak ada pusing ya Bu. Oke. Ya uploadnya yang ada namanya saja gitu, ada apa yang sekarang Bu. Ya Dari- upload seluruhnya itu nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak cek dulu ada nama Bapak nggak di situ gitu. Takutnya ketinggalan gitu. Oke. Ada lagi? Ini Bu Tentang terkait UKIN? ini masalah pendaftaran Bu, soalnya kan saya mau sholat Jumat ini Bu. Kan di pendaftaran ini kan ada persyaratannya, syarat-syarat dan ketentuannya. Contohnya di sini ditulis foto diri itu harus menggunakan foto terbaru dengan jas berwarna gelap, berdasi latar belakang warna merah. Kalau misalnya tidak berdasi gimana? Sebisanya sesuaikan dengan yang diinginkan di situ Pak. Waduh. Disesuaikan. Soalnya jasnya sudah ada Bu, dasinya sudah ada. Kalau enggak edit ya Pak. Minjam. Atau Minjam di studio ada. Oh ya dia Minjam di studio banget Pak, minjem jas teman. Siap edit Bu, siap bisa Bu, bisa Bu. Kalau Wajib teman saya pakai- yang jago edit tuh bisa Pak, pakai badan orang lain gitu kan, mukanya muka kita Ya gitu. Bu, saya bisa Bu, insyaallah Bu. Minjem jas Pak, minjem jas teman-teman. Ini saya udah daftar dan udah saya cetak, tapi di situ saya enggak pakai jas. Enggak jadi masalah ke? Atau mau diedit lagi, Bu? Bagusnya diedit lah Pak, sesuaikan. Pak yang formal. Berarti enggak, soalnya udah dicetak kartunya. Enggak masalah Pak, nanti kan diedit tuh terupdate ulang. Nanti cetak kartu aja. Harus pakai jas Kak Bu? Ya kan sesuai dengan yang instruksi yang ada di UKM PPG itu pakai jas, berdasi, bagi laki-laki, latar belakang merah. Terkait ini lagi Bu, nama perguruan tinggi itu ya. Kan awalnya kan bernama Sekolah Tinggi. Sekarang berganti Institut Agama Islam gitu. Apakah pakai yang nama awal atau yang disekarangkan? Nah, apa tuh Pak? Sertifikat Bukan sertifikat, Jasa. Bu. Asal PT, Apa ya, asal Pak? perguruan tinggi. Oh, asal PT perguruan tinggi. Itu sesuai. Itu ada disuruh upload itu kan? Enggak Bu, cuman di sini ada keterangan nama program studi, terus nama perguruan tingginya, namanya Oh, sesuaikan dengan yang lama lah Pak. Sesuaikan dengan ijazah Bapak. Oh siap. Nah, Ya, cuman itu yang saya tanyakan. oke. Ada lagi? Izin live Bu, mau sholat Jumat Bu. Iya. Bu mau Silakan, tanya. Bu, sholat Jumat. Ya Bu, kalau untuk yang perempuan bagaimana Bu untuk fotonya itu? Kalau untuk perempuan itu bisa dilihat juga Bu, kan itu ada keterangan di bawah tuh.
Oh, saya belum buka masalahnya. Ya. Nanti sesuaikan aja Bu dengan perintah yang ada di situ kan. Oh Yang iya. diminta. Ya baik Bu. Nah, di kartu ujian itu kan kartu ujian dipakai untuk UKIN dan UP, Bapak Ibu ya. Nah, untuk sementara kan kita baru pelaksanaan UKIN. Nah, pelaksanaan UKIN itu belum ada kan link WhatsApp untuk UP. Nah, nanti kalau misalnya udah masuk ke UP, Bapak Ibu boleh cetak kartu ulang. Kalau misalnya udah ada update link WhatsApp untuk Bapak Ibu ujian pengetahuan nanti. Jadi kartunya bisa dicetak berulang kali sebenarnya, bisa update, diupdate. Oke? Mungkin ada lagi? Mana Pak? Nomor peserta pendaftaran itu yang awalnya 3171 itu kan? Nomor pendaftaran? Ya. Nomor. Saya coba-coba kok dengan nomor akun kok belum bisa Bu. Yang awalnya itu 317177 itu bukan Bu? Bapak madrasah kah Pak? Saya sekolah negeri Bu, bukan madrasah. PAI. Hah? PAI? Ya. Harusnya pakai nomor akun LMS bisa Pak? Saya coba dari semalam itu belum bisa nomor akun saya. Kalau semalam nggak bisa Pak. Coba sekarang. Sekarang udah bisa. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, mungkin kalau nggak ada saya tutup. Mungkin bapak-bapaknya pengen. Iya Bu, benar. Udah mau sholat Jumat. Wajib Bu. Iya Bu. Oh, tanya lagi sedikit Bu, sedikit. Iya Pak, silakan. Background foto harus merah kan? Iya, harus merah. Oke. Oke, Oke. terima kasih Bu. Pakai pensi atau enggak Bu? Bang. Terserah lah. Gimana Pak? Pakai pensi jadi pengantin. Silakan upload foto nikahnya saja Bapak. Baik Bu, makasih Bu. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada kita tutup aja. Ada, cukup Bu. Mohon maaf, tanya Ibu. Oh, ibu-ibunya kalau untuk pendaftaran bagaimana Bu? Apa? Gimana Pak? Untuk pendaftarannya, berandanya ke beranda itu. Oh, itunya ya. Saya kirim. Saya bukakan dulu. Masing. Nah, untuk absen nanti di kelas masing-masing ya Bapak Ibu, jangan lupa diisi. Ya. Oke, bentar. Saya cari dulu nih. Tampilannya. Apa Bang? Cadu. Cek. Cuy saja. Ini ke dalam dulu. Relok dulu ya sebelum dia dulu. Oke. Baru cantik dan langsung selalu cantik. Harus berkaca dia pada diri. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Iya Bu. Nah, berandanya kan seperti ini. Bapak Ibu klik aja link yang udah admin bagikan di kelasnya masing-masing. Nah, di atas ini kan ada beberapa menu, beranda, pendaftaran, cetak formulir, masuk. Nah, Bapak Ibu silahkan klik pendaftaran. Nah, klik pendaftaran, masukkan nomor peserta PPG. Kalau yang di PAI pakai nomor akun LMS. Kalau yang di madrasah pakai nomor apa Kak? Madrasah? NPK. NPK. Pakai NPK. Nah, tanggal lahirnya dimasukkan, pastikan benar. Nah, masukkan. Baru lanjutkan, karena di sini nggak ada akun dummy atau akun demo, saya nggak bisa masuk. Karena hanya peserta yang bisa akses.
Pokok selanjutnya setelah dilanjutkan Bapak Ibu isi aja semuanya itu dengan benar. Sesuaikan dengan apa yang diminta di situ, keterangannya seperti apa disesuaikan aja. Oke? Bu, tapi masih nggak bisa, Bu. Sekarang udah bisa, Pak. Tadi ada yang udah berhasil itu. Sudah bisa, Bang. Coba dulu. Tadi coba lagi aja, Pak. Setelah sholat Jumat mungkin harus berdoa dulu gitu kan, baru bisa. Sekarang sudah bisa, Pak. Sekarang sudah bisa, Pak. Mungkin sudah kami isi datanya. Udah bisa, Pak, udah. Maaf ya Bu, saya lupa pendaftaran sampai kapan ya Bu? Pendaftaran sampai besok 22 pukul 14 ya. Oh besok. Iya. Besok sampai pukul 14 WIB. Pokoknya secepatnya. Ya, baik Bu. Kalau bisa sekarang ya kalau habis Jumat, kok bapak-bapaknya habis Jumat langsung pendaftaran udah. Kenapa nanti telat gitu? Selesaikan. Saya ini tinggal Cuma fotonya Bu, fotonya nih yang belum siap. Kalau harus pakai jas. Oh ya, besok juga boleh pagi-pagi kan. Hari ini foto dulu. Dia mau ke salon dulu. Nanti saja foto Pak Jokowi diganti kepalanya. Nyanggul dulu ya Pak. Sip ya Bapak Ibu ya, semoga sukses semuanya. Amin, Amin, Pesan saya jangan ditunda Bapak Ibu ya, kalau misalnya dikasih 3 hari minimal hari kedua sudah selesai lah semuanya gitu. Hari pertama terakhir udah senang-senang gitu, udah happy udah selesai gitu. Sip. NPK kan nomor peserta Semoga tadi. semuanya sukses, UKIN-nya sukses, nilainya juga baik semuanya. Insya Allah. Saya undur diri. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Ibu, boleh nanya nggak, Bu? Ya, gimana Pak? Tak boleh Pak. Udah Boleh nanya udah Jumatan. Bapak-bapak nggak boleh nanya Jumatan. Nanti tanya masih jomblo kan nanti tuh. Itu maksud saya begini, keterkaitan RPL yang kemarin dengan yang data sekarang itu beda ya? Gimana maksudnya Pak? RPL? Kemarin kita ngumpul berkas-berkas tuh yang RPL itu. RPL kan udah. Ya maksud saya keterkaitannya beda ya dengan ini? Beda. Kalau RPL kan tadi kan 6 tahun ke belakang ya. Yeah. Kalau ini UKIN itu maksimal 3 tahun ke belakang. Jadi 2019, 2020, 2021 sampai sekarang gitu. Oke? Oke, saya undur diri untuk bapak-bapak yang pengen sholat Jumat. Silahkan gitu kan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Bapak Ibu.